Shalom dan selamat malam buat semua. Hai. New and Mama Central Gold support your child's 8 important developments. Shalom, sebentar ya, kita tunggu kawan kita masuk ya. Apakah mendengar seruan hatiku? Tak pernah Shalom. kau lepaskan dari kasih-Mu. Lewat lembah kelam, kau temani aku. Rohmu bekerja selalu untuk kebaikanku. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang, Bapa. Shalom. Shalom. Hai. Hai. Hai, shalom dan selamat malam semua. Malam ini sekali lagi kita dapat bertemu secara live, tapi kita percaya bahwa Tuhan ada bersama dengan kita. Amin. Amen. Oke, mari kita persiapkan hati kita untuk ibadah kita pada malam hari ini. Mari kita berdoa. Bapa kami yang surga, yang kami sembah, kami sangat bersyukur ya Tuhan atas kebaikan-Mu, kemurahan-Mu, dan kasih-Mu dalam kehidupan kami Tuhan. Sehingga sekalipun hanya kami beribadah secara live pada malam ini, tetapi kami percaya Tuhan bahwa Engkau ada berserta dengan kami Tuhan. Tuhan, mari Tuhan Engkau menjamah setiap hati kami, menjamah setiap minda kami ya Tuhan Yesus, agar apapun keadaan, dimanapun kami berada, kami tetap mengutamakan Engkau dalam kehidupan kami ya Tuhan Yesus.
Kami menyerahkan Tuhan setiap jiwa-jiwa yang akan menyertai live pada malam ini, biar Engkau menjamah mereka juga, memberikan mereka sukacita, memberikan mereka kekuatannya Tuhan Yesus Kristus. Kami serahkan live ini Tuhan di dalam tangan-Mu, karena kami percaya Tuhan Yesus, setiap persekutuan kami itu Tuhan Yesus, Engkau ada dan Engkau hadir bersama-sama kami dan dengan kami ya Tuhan. Haleluya. Mari kita mengangkat lagu ini, Roh Kudus Kau hadir di sini, sebagai doa kita kepada Tuhan, bahwa kita percaya Roh Kudus akan hadir di mana kita berada dan menjamah setiap hati kita. Haleluya. 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 Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, Kau mengasihiku. Kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Buka hati untuk Tuhan. Ku buka hati menyembah Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan bahasa Allah Maha Tinggi. Nah Tuhan, kami datang di hadirat-Mu, kami membuka hati kami. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, Ku mengasihimu. Kau lembut, Kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Buka hati, ku buka hati untuk Roh Tuhan. Ku buka hati menyembah Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan bahasa Allah Maha Tinggi. Kudus, Jamahlah setiap hati kami, penuhilah setiap hati kami Tuhan, dan kuasa Roh Kudus-Mu pada malam ini. Kami percaya Tuhan Engkau hadir, Engkau mendengar setiap serukan hati kami. Buka hati untuk Roh Tuhan. Ku buka hati menyembah Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan bahasa Allah Maha Tinggi. Jamahlah kami, penuhi kami dengan bahasa Allah Maha Tinggi. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Ramana kasih Ramana Kurabada kasih kira bersyukur kepadamu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih oh Tuhan. Kami bersyukur.
Kami mengundang Engkau ya Tuhan Yesus dalam kehidupan Yes, Lord. kami Tuhan Yesus. Kami mengundang Engkau Tuhan Yesus sebagai Allah, sebagai Tuhan yang maha tinggi dalam kehidupan kami ya Tuhan Yesus. Karena kami percaya Tuhan, hanya Engkaulah satu-satunya Tuhan yang bisa menyelamatkan jiwa kami. Terima kasih ya Tuhan Yesus, karena Engkau memberikan anugerah kehidupan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Anak-anak Tuhan yang percaya, mari kita sama-sama katakan, haleluya, amin. Oke. Mari kita sama-sama bersyukur kepada Tuhan atas kasih setia Tuhan dalam kehidupan kita. Mari kita menyanyikan lagu ini, hatiku bersyukur. Mari kita mengangkat lagu ini sebagai ucapan syukur kita kepada Tuhan. Bersyukur padamu ya Tuhan, semua kasih setiamu kepada kami kan ku ingat selalu. Dengan segenap hati Engkau yang maha hidupku kepadamu. Yesus, terangkan Yesuslah jalan kehidupan, Yesuslah juru selamat bagi semua manusia di dalam dunia ini. Tuhan, ku ingat selalu kasih setiamu, kebangkitanmu Yesus dari kematian menyelamatkan kami. Haleluya. Tuhan adalah kebenaran dan kehidupan. Amin. Mari kita memuji Tuhan. Ku bersyukur padamu ya Tuhan, semua kasih setiamu kepada kami kan ku ingat selalu. Dengan segenap hati Engkaulah yang hidupku kepadamu. Yesuslah jalan kehidupan, Yesuslah juru selamat bagi setiap manusia di dalam dunia ini. Ku ingat selalu kasih setiamu, kebangkitan menyelamatkan kami. Kebenaran, Yesuslah jalan dan kehidupan, Yesuslah juru selamat bagi setiap manusia di dalam dunia ini. Ku ingat selalu kasih setiamu, kebangkitanmu Yesus dari kematian menyelamatkan kami.
berkemuliaan bagi Tuhan. Saudara, kita harus ketahui bahwa hanya satu-satunya jalan keselamatan yaitu melalui Yesus Kristus. Amin. Amin. Oleh karena kematian Tuhanlah dosa kita diampunkan, dan kebangkitan Tuhanlah maka kita diselamatkan. Amin. Oke, sebelum kita mendengar perkongsian firman Tuhan pada malam hari ini, mari kita sekali lagi mempersiapkan hati kita agar kita benar-benar siap untuk menerima sesuatu dari firman Tuhan pada malam ini. Tuhan, pada saat ini Tuhan, sekali lagi kami datang di hadirat-Mu. Kami ingin mempersiapkan hati, pemikiran, dan segala apa yang kami ada Tuhan Yesus untuk mendengar firman-Mu Tuhan Yesus. Biarlah lewat firman-Mu pada malam ini, kami akan menerima sesuatu yang baru, apakah itu teguran, apakah itu pengajaran untuk kami Tuhan. Apakah itu Tuhan, kami ingin biarlah Roh Kudus mempersiapkan hati kami, mempersiapkan pemikiran kami ya Tuhan Yesus, agar apapun ya Tuhan Yesus yang kami dengar pada malam ini, kami akan taruh di dalam hati kami ya Tuhan Yesus. Dan biarlah firman-Mu Tuhan yang kami akan dengar pada malam ini akan menjadi pedoman bagi kehidupan kami. Terima Amin. kasih ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Yes. Kami ingin Engkau membentuk kami bagaikan bejana ya Tuhan Yesus Kristus. Yes. Agar kami siap ya Tuhan Yesus. Yes. Haleluya Tuhan. Yes. Kami bagaikan bejana-Mu ya Tuhan. Kami siap dibentuk oleh Engkau Tuhan Yesus. Haleluya Tuhan. Bagaikan bencana, Bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tangan-Mu. Dengan urapan kuasa-Mu, ku dibaharui selalu. Jadikanku Allah dalam rumah-Mu. Inilah hidupku di tangan-Mu. Bentuklah seluruh kehendak-Mu. Pakailah sesuai rencana-Mu. Mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam genap jalan-Mu, memuliakan nama-Mu. Terima kasih ya Tuhan Yesus Kristus. Biarlah setiap jalan hidup kami Tuhan memuliakan nama Engkau ya Tuhan Yesus. Bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tangan-Mu. Dengan urapan kuasa Roh-Mu, ku dibaharui selalu. Jadikanku Allah dalam rumah-Mu. Inilah hidupku di tangan-Mu. Bentuklah seluruh kehendak-Mu. Pakailah sesuai rencana-Mu. Ku mau seperti-Mu
disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan namamu. Mau sepertimu, Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan namamu. Memuliakan namamu. Tuhan Yesus, bentuklah kami ya Tuhan Yesus turut kehendak dan rencana-Mu Tuhan, agar setiap jalan kehidupan kami Tuhan memuliakan nama-Mu Tuhan Yesus. Kami tahu Tuhan kami tidak sempurna, tetapi kami percaya Tuhan Engkau yang menyempurnakan kami. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih Roh Kudus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Sebelum kita mendengar sharing firman Tuhan pada malam ini, mari kita berdoa. Uramana kasih kiramana karabuda karabara. Tuhan, kami bersyukur Tuhan atas kebaikan dan kemurahan-Mu dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih atas semua yang Kau berikan dalam kehidupan kami Tuhan. Kami bersyukur Tuhan karena kasih dan setia-Mu dalam kehidupan kami Tuhan. Lewat sepanjang hari ini dan minggu ini Tuhan, biar Engkau Allah yang mengerjakan sesuatu yang ajaib dalam kehidupan kami Tuhan. Apapun yang sudah kami alami Tuhan. Tuhan, sebelum hamba menyampaikan firman-Mu Tuhan, berikan hamba-Mu di belakang salib-Mu Tuhan. Agar firman perkataan hamba-Mu Tuhan, hamba tidak punya apa-apa, tapi hamba percaya ada Roh Kudus-Mu Tuhan yang bekerja di atas kehidupan kami Tuhan. Urapi setiap anak-anak-Mu yang mendengar Tuhan, dan kami hati yang menerima setiap benih firman-Mu. Itu buat kami tunduk kepadamu Tuhan. Beri hati kami punya hati yang lemah lembut untuk menerima setiap benih firman-Mu Tuhan. Hamba berdoa Tuhan, berkati Tuhan firman-Mu pada malam ini Tuhan. Kami percaya Engkau Allah yang bekerja, turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan di dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Jadi dalam nama Tuhan Yesus, semua anak Tuhan katakan amin, amin, amin. Amin, amin, amin. Amin, haleluya. Shalom, selamat malam buat kita pada malam ini. Sebelum saya menyampaikan firman Tuhan pada malam ini, mari kita buka dalam kitab Kejadian 4. Ayat 1 hingga 16. Ini mengenai cerita Kain dengan Habel. Saya ambil tema pada malam hari ini adalah saling mengasihi dan mengampuni. Ini tema kita pada malam ini. Saya mengambil cerita daripada Kain dan Habel. Kita boleh baca dalam kisah Kejadian 4 ayat 1 hingga 16. Mari baca, mari yang di rumah, kalau Anda punya Alkitab, mari buka Alkitabmu bersama-sama. Saya bacakan. Kemudian manusia itu bersetubuh dengan Hawa, istrinya, dan mengandunglah perempuan itu lalu melahirkan Kain. Maka kata perempuan itu, aku telah mendapat seorang anak laki-laki dengan pertolongan Tuhan. Selanjutnya, lalu melahirkan Kain. Maka kata perempuan itu, aku telah mendapat seorang anak laki-laki dengan pertolongan Tuhan. Selanjutnya dilahirkannya lah Habel, adik Kain. Dan Habel menjadi gembala kambing domba, Kain menjadi petani.
Setelah berapa waktu lamanya maka Kain mempersembahkan sebagian dari hasil tanah itu kepada Tuhan sebagai korban persembahan. Habel juga mempersembahkan korban persembahan dari anak sulung kambing dombanya, yaitu lemak-lemaknya, maka Tuhan mengindahkan Habel dan korban persembahannya itu. Tetapi Kain dan korban persembahannya telah diendahkannya. Lalu hati Kain menjadi sangat panas dan mukanya muram. Ayat 6, firman Tuhan kepada Kain, mengapa hatimu panas dan mukamu muram? 7, apakah kamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu. Ia sangat menggoda engkau, tetapi engkau harus berkuasa atasnya. 8, kata Kain kepada Habel, adiknya, marilah kita pergi ke padang. Ketika mereka ada di padang, tiba-tiba Kain memukul Habel, adiknya itu, lalu membunuh dia. 9, firman Tuhan kepada Kain, di mana Habel, adikmu itu? Jawabnya, aku tidak tahu, apakah aku penjaga adikku? 10, firmannya, apakah yang telah apakah yang telah kau perbuat ini? Darah adikmu itu berteriak kepadaku dari tanah. Maka sekarang terkutuklah engkau, terbuang jauh dari tanah yang darah adikmu itu menjerit kepadaku dari tanah, maka sekarang terkutuklah engkau, terbuang jauh dari tanah yang mengenggakkan mulutnya untuk menerima darah adikmu itu dari tanganmu. Apabila engkau mengusahakan tanah itu, maka tanah itu tidak akan memberikan hasil sepenuhnya lagi kepadamu. Engkau menjadi seorang pelarian dan pengembaraan di bumi. Katakan kepada Tuhan, hukumanku itu lebih besar daripada yang dapat kutanggung. Engkau menghalau aku sekarang dari tanah ini dan aku akan tersembunyi dari hadapanmu, seorang pelarian dan pengembara di bumi. Maka barang siapa yang akan bertemu dengan aku, tentulah akan membunuh aku. Engkau menghalau aku sekarang dari tanah ini dan aku akan tersembunyi dari hadapanmu, seorang pelarian dan pengembaraan di bumi. Maka barang siapa yang akan bertemu dengan aku, tentulah akan membunuh aku. 15, firman Tuhan kepadanya, sekali-kali tidak, barang siapa yang membunuh Kain akan dibalaskan kepadanya 7 kali lipat. Kemudian Tuhan menaruh tanda pada Kain supaya ia jangan dibunuh oleh barang siapapun yang menemu dia. Lalu Kain pergi di hadapan Tuhan dan ia menetap di tanah Nembon di seberang timur Eden. Shalom, ini adalah cerita Kain dan Habel. Kalau kita baca kejadian ini dari 1 hingga 16. Saya sangat diberkati dengan firman ini mengenai cerita dan Habel ini. Cerita ini mengatakan Kain akhirnya membunuh adiknya Habel. Sebab Habel itu kalau kita baca dari awalnya, Kain mempersembahkan persembahan, mereka mempersembahkan, tapi Habel mempersembahkan korban persembahan dari anak sulung kambing dombanya, yakni lemak-lemaknya, maka Tuhan mengindahkan Habel dan korban persembahannya itu. Di ayat 4 dia berkata seperti itu. Tuhan itu mengindahkan apa yang dipersembahkan oleh Habel. Jadi bila kakaknya melihat adiknya, Tuhan menyukakan apa yang dipersembahkannya itu, dia jadi marah, dia jadi cemburu, menjadi sangat iri hati dan menimbulkan emosi terlalu banyak dengan ke atas Kain. Jadi sehingga dia ingin membunuh adik dia. Kalau kita melihat di ayat yang dia mengajak adiknya keluar ke padang dan memukul adiknya sampai adiknya meninggal, mati. Jadi saudara, cerita ini sebenarnya kalau story sekolah minggu mungkin anak-anak lagi lebih tahu, tapi kalau kita pun mesti tahu cerita ini Kain dan Habel ini. Jadi
supaya kita itu seperti tema saya pada malam ini, saling mengasihi dan mengampuni. Saya ambil poin mengasihi saudaramu. Mari kita mengasihi saudara kita, adik-beradik kita, kakak kita, ibu bapak kita, biar kita itu saling mengasihi. Jangan kita seperti Kain, mungkin adik kita ataupun orang yang sekitar dengan kita, baik di tempat kerja kita, dimanapun berada, mungkin mereka memberikan yang terbaik buat bos mereka, kepada ibu bapak mereka, tapi di hati kita tuh mulai merasakan cemburu, sakit hati, semua timbul kemarahan. Persoalannya adalah apakah kita itu mengasihi mereka seperti Tuhan mengasihi kita? Itu persoalan saya. Apakah kita itu mengasihi mereka itu seperti Tuhan mengasihi kita juga? Jadi ada ayat di Roma, mari kita buka dalam Roma 12 ayat 10. Dalam Roma ayat 12. Mari kita buka sama-sama dalam Roma. Dalam Roma ayat 10. Dia berkata begini, hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Jadi mari kita mengasihi dan mengasihi antara satu dengan yang lain. Baik itu saudara seimanmu, baik itu di keluargamu, baik di tempat kerjamu. Mari kita mengasihi mereka, jangan kita membenci mereka. Membenci itu juga seperti kita membunuh mereka. Jadi mari kita mengasihi mereka seperti Tuhan kita yang mengasihi kita juga. Jadi jangan kita seperti Kain, dia penuh dengan kemarahan setelah dia melihat adik dia mempersembahkan yang terbaik daripada apa yang dia mempersembahkan. Jadi mari kita itu seperti yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Tuhan sudah mengasihi kita. Begitu juga kita mengasihi kepada orang lain juga. Baik itu saudara seiman kita, baik itu keluarga kita dan siapapun yang kita kenal. Mari kita mengasihi mereka. Ada satu ayat yang berkata juga di 1 Petrus ayat 1 Petrus 1 ayat 22b. Sehingga kamu dapat mengamalkan kasih persaudaraan yang tulus ikhlas. Dia bilang di sini, saya garis bahwa dia persaudaraan yang tulus ikhlas. Jadi mari kita mengamalkan kasih persaudaraan yang tulus ikhlas kepada semua orang. Maksudnya persaudaraan kepada saudara iman kita, siapa saja yang kita kenal. Jadi mari kita dengan tulus ikhlas kasih kita itu kepada mereka. Hendaklah kamu bersungguh-sungguh saling mengasihi dengan segenap hatimu. Jadi mari kita itu saling mengasihi saudaramu, saudara seiman, dimanapun orang yang di tempat kerjamu, dimanapun engkau berada, mari kita saling mengasihi. Tapi kan sis, mereka itu kan sangat menyakiti hati saya. Oh, sakit di sini sis. Kalau mungkin di tempat kerjamu, dimanapun kau berada, tapi mereka itu sering menyakiti hatimu. Ingat saudara, Tuhan itu lebih mengasihi kita dahulu. Jadi kita itu, mari kita berdoa buat mereka, lepaskan pengampunan buat mereka. Tuhan, aku mengasihi mereka seperti Engkau mengasihiku juga. Aku mengasihi mereka seperti Engkau mengasihi aku juga. Mari lepaskan berkat. Tuhan, aku lepaskan berkat. Aku lepaskan berkat buat dia. Walaupun di hatimu tuh sakit, tapi jangan biarkan ada perkataan, jangan sampai dalam kejadian tadi dia berkata, jangan sampai dosa itu mengintip di depan pintu. Bermakna jangan sampai kemarahanmu tuh sampai meluap-luap, sampai kau tuh merasa berdendam. Oh, disimpan terus disimpan dalam hati. Satu ketika itu akan meletus. Jadi mari saudara, saya ingatkan pada malam ini, mari kita itu saling mengasihi di antara satu dengan yang lain. Ingat firman ini 1 Petrus 1 ayat 22. Dia berkata di situ, mengamalkan kasih persaudaraan yang tulus ikhlas, itu yang paling penting. Hendaklah kamu bersungguh-sungguh saling mengasihi dan dengan segenap hatimu, Jadi dengan segenap hati kita mengasihi mereka dengan tulus ikhlas kita. Amin. Supaya kita mengasihi mereka antara satu dengan yang lain. Di Yohanes
di Yohanes berkata juga 1 Yohanes 4 ayat 22. Itu ini adalah perintah Tuhan. Mari kita buka dalam 1 Yohanes 4. Dalam 1 Yohanes 4 ayat 22. Dia berkata di sini, dia katakan, 21. 1 Yohanes 4 ayat 21. Dan perintah ini kita terima dari dia, barang siapa mengasihi Allah, ia harus juga mengasihi saudaranya. Jadi ingat saudara, barang siapa mengasihi Allah, ia harus juga mengasihi saudaranya. Jadi saudara, mari kita mengasihi saudara kita seiman, mengasihi kawan-kawan kita, saudara kita, baik itu di keluarga kita, di tempat kerja kita, baik itu di pelayanan kita, dimanapun kita berada, saudara, mari kita mengasihi mereka juga. Jadi saudara, jangan kita seperti Kain yang membunuh adiknya. Dalam 1 Yohanes 3 ayat 15 juga berkata, dalam 1 Yohanes 3 ayat 15. 1 Yohanes 3 ayat 15 berkata, setiap orang yang membenci saudaranya adalah seorang pembunuh manusia. Dan kamu tahu bahwa tidak ada seorang pun pembunuh yang tetap memiliki hidup yang kekal. Ingat saudara, itu ayat itu sangat sepertinya mengingatkan kita. Jadi mari kita itu ingat kasih dan kebaikan Tuhan itu dalam kehidupan kita. Tuhan itu sudah mengasihi kehidupan kita, mengasihi kita. Begitu juga kita mengasihi mereka sebagai saudara kita seiman. Amin saudara. Yang kedua, ampunilah saudaramu. Jadi mari kita mengampuni. Poin yang kedua mengatakan di sini, ampuni saudaramu. Dalam Efesus juga berkata, Efesus 4 ayat 32 berkata seperti begini. Dia berkata, Efesus 4 ayat 32. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Saya baca lagi ya. Efesus 4 ayat 32. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih, mesra, dan saling mengampuni. Sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Jadi mari kita mengampuni saudara kita juga. Mungkin kau merasa sangat tak susah saya mau mengampuni orang ini sih, sedangkan dia melakukan terlalu baik, terlalu jahat kepada saya di belakang. Tapi dia dia tidak pernah mengesahkan perasaan saya yang sakit ini. Mari mengampuni orang yang telah mensakiti hatimu. Mari kita mengampuni mereka, mengampuni. Mari kita mengampuni mereka sebagai saudara seiman kita. Seperti yang di atas kita sudah baca tadi. Mari kita mengampuni mereka. Ayat ini juga berkata, hendaklah kamu mesra seorang terhadap yang lain. Jadi kita mesra dengan siapapun, baik itu di tempat kerjamu, di rumah, di manapun engkau berada. Jadi mari kita itu penuh mesra dan saling mengampuni. Mari kita saling mengampuni. Kata saling mengampuni itu kadang-kadang orang cakap, sis mana senang mau mengampuni orang. Dia kalau nanti saya sudah mengampuni dia mengampuni ke saya. Ingat saudara, jangan kita minta balasan, tapi kita berdoa, lepaskan pengampunan buat orang itu. Supaya dia benar-benar kita ini hidup dengan terlalu tidak mau mengasihi dan mengampuni kepada orang lain juga. Matius 18 ayat 15. Mari kita buka dalam Matius 18. Matius 18 ayat 15. Dia berkata,
Dia berkata, aku berkata kepadamu, sesungguhnya apa yang kamu ikat di dunia ini akan terikat di surga, dan apa yang kamu lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Saya bacakan lagi ya. Matius 18 ayat 15. Sorry saudara. Matius 18 ayat 15. Apabila saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia di bawah 4 mata. Jika ia mendengarkan nasihatmu, engkau telah mendapatkannya kembali. Jadi saudara, mari kita mungkin kita menasihati kawan-kawan kita, saudara kita seiman, supaya mereka tidak melakukan dosa mereka. Mungkin kau dengar cerita dia, sis macam mana saya mau mengampuni dia, brother macam mana saya mau mengampuni dia, sedangkan dia buat begini, bla bla bla. Jadi kan mari kita menegur mereka di bawah mata 4. Jika ia mendengar nasihatmu mendengarkan nasihatmu, engkau telah mendapatkannya kembali. Jadi supaya dia pun mendengar nasihat kita. Jadi mari kita mengasihi dan mengampuni kepada orang lain juga. Ayat Matius 18 ayat 18 yang saya baca tadi itu, aku berkata kepadamu, sungguh apa yang kamu ikat di dunia ini akan terikat di surga, dan apa yang kamu lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Jadi mari supaya kita itu semua terlepas daripada belenggu dosa kita. Jangan kita simpan perasaan marah, sakit hati, dendam kita kepada siapapun. Mari kita mengasihi dan mengampuni mereka, saling mengampuni dan mengasihi mereka. Ya, dengan kata mudah kadang-kadang berkata, oh tidak mudahlah sis, dia sudah puluhan tahun sudah pernah melukai hati saya, sudah puluhan tahun dia melakukan perkara-perkara yang begini, tapi still juga yang sama. Jadi mari berdoa, minta Tuhan lepaskan berkat. Jangan kita sampaikan menumbuk-numbuk di hati kita tanpa kita sadari. Kita itu terikat dengan banyak hal yang ada di dunia ini. Jadi mari lepaskan pengampunan buat mereka. Kalau Tuhan berkata mengasihi dia, memberkati dia, ayo memberkati, ayo mengasihi dia. Mungkin bukan dengan kata-katamu, tapi dengan cara yang berbeda. Mungkin dengan cara engkau memberi sesuatu buat dia ataupun apapun. Dulu masa di tempat kerja saya jadi teringat. Dulu saya itu susah, ada kawan di tempat kerja saya, dia sangat menyakiti. Kadang-kadang dia bercakap dengan bahasa yang sangat kasar, sehingga kan saya itu sangat sakit hati. Sampai Tuhan, saya mengampuni dia, saya melepaskan berkat dia. Sampai saya itu kata Tuhan, saya melepaskan berkat, saya mengampuni dia. Baru saya rasa lega. Jadi mari berdoa, mungkin kau merasa berat sangat di hatimu, sangat berat sis, macam mana, sini saya berat sis, mau doa pun susah. Macam itulah. Tapi percayalah apa yang kau lepaskan dengan Tuhan, mari berdoa, katakan dengan perkataan mulutmu, jangan diamkan, perkatakan dengan mulutmu. Kalau kau rasa kau mau menjerit, ya kau jeritlah sekuat-kuatnya, supaya berkata, Tuhan engkau baik, Tuhan aku mengampuni, Tuhan aku mengasihi dia, aku mau lepaskan berkat buat dia. Mari doa, datang kepada Tuhan, mari duduk di kaki Tuhan. Tuhan, aku mengasihi dia Tuhan, seperti engkau mengasihiku Tuhan. Ingat itu, Tuhan aku mengasihi dia Tuhan, seperti engkau mengasihi dia Tuhan. Jadi mari kita itu punya saling mengasihi dan mengampuni. Jangan kita seperti Kain, lalu membunuh adiknya. Jadi supaya kita itu benar-benar mengasihi saudara kita seiman, dimanapun kita berada, baik di tempat kerja kita, baik di rumah, keluarga kita sendiri. Mari kita mengasihi dan mengampuni mereka. Walaupun kadang-kadang susah dan sukar bagi kita, tapi bagi Tuhan tidak ada yang sukar dan tidak ada yang susah. Hanya datang kepada Tuhan di hadiratnya, engkau pasti punya kekuatan untuk mengampuni dan mengasihi dia. Marilah kita saling mengasihi dan mengampuni, buang segala dendam dan kebencianmu, datang merendahkan diri dengan Tuhan. Mari kita merendahkan diri, datang kepada Tuhan, merendahkan diri di hadapan Tuhan, merendahkan diri di hadapan Tuhan. Tuhan ampuni aku Tuhan, ampuni aku Tuhan, ampuni aku Tuhan. Mari kita tuh datang kepada Tuhan, mari kita datang kepada Tuhan, minta pengampunan, minta kita dilepaskan dari setiap belenggu dosa kita, apa yang kita lakukan, tanpa kita sadari, minta Tuhan selidiki hatimu yang paling terdalam, supaya kita itu benar-benar tidak terikat apa yang ada di dunia ini. Mari kita minta pengampunan, supaya kita itu bisa mengasihi kepada orang lain juga. Amin, saudara. Saya percaya apapun yang kau alami pada
hari-hari ke depan ataupun yang sudah lepas, mari kita terus menghadap fokus kepada Tuhan kita. Dia Allah yang mengasihi dan mengampuni kita. Sebelum itu, sebelum kita masuk dalam ruang doa kita, saya sampaikan firman Tuhan pada malam ini hanya ini sahaja. Sebelum kita masuk dalam ruang doa, mari saya bawa kita dalam satu pujian yang mengata mengasihi lebih sungguh. Mari kita mengasihi dan mengampuni lebih sungguh. Mari kita berdoa bersama-sama. Terima kasih Tuhan. 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 Terima kasih Yesus. Kurang pada kasih Mari kita nyanyi sama-sama ya. Mari angkat tangan punya di rumah katakan terima kasih Mari saya ajak kita berdoa, kira mana kasih, kira bara. Tuhan, sungguh hamba-Mu terbatas Tuhan, tapi kami percaya Tuhan, Roh-Mu Tuhan, Engkau rapi Tuhan, Engkau Allah yang berkuasa di atas segala-galanya Tuhan, berkati setiap anak-anak-Mu Tuhan, berkati Tuhan, biar telinga kami seperti murid-Mu mendengar firman-Mu Tuhan, Kau berdoa Tuhan, biar kami punya kasih, saling mengasihi dan mengampuni antara satu dengan yang lain Tuhan. Tuhan, beri kami kasih-Mu Tuhan, kasih-Mu Tuhan melebihi segala-galanya dalam kehidupan kami, supaya kami bisa mengampuni kepada orang lain juga Tuhan. Hamba berdoa Tuhan, hamba lepaskan berkat buat setiap anak-anak-Mu Tuhan. Beri mereka kemampuan untuk mengampuni setiap anak-anak-Mu Tuhan yang live pada malam ini Tuhan. Biar mereka Tuhan mampu mengampuni antara satu dengan yang lain Tuhan. Siapapun mereka Tuhan, hamba berdoa Tuhan beri kekuatan untuk mereka untuk mengampuni Tuhan, mengampuni baik itu anak-anak mereka, baik itu ibu bapak mereka, baik itu siapapun mereka Tuhan. Hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan beri mereka Tuhan kasih Tuhan, kasih-Mu Tuhan, kasih-Mu memenuhi hati mereka Tuhan. Kasih-Mu Tuhan turun atas kehidupan mereka Tuhan. Berkati Tuhan. Hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Kasih dan damai sejahtera-Mu turun dalam kehidupan mereka Tuhan, supaya mereka penuh dengan kasih dan damai sejahtera-Mu mengalir atas kehidupan mereka Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami bersyukur Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Siapa yang ingin didoakan pada malam ini boleh tulis di komen. Kita akan berdoa bersama-sama. Malam ini ayo kita berdoa untuk gereja, baik juga keluarga, baik juga negara kita Malaysia. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di surga, kira mana kusaka ramana karabara kuramana kasih kira bara Tuhan, kami datang kepadamu Tuhan, kami mengangkat Tuhan, baik itu
bangsa kami ke dalam tangan kuasa-Mu Tuhan. Pulihkan bangsa kami Tuhan, pulihkan bangsa kami Tuhan. Kami sehati sepikir pada malam ini Tuhan, untuk membawa bangsa ini Tuhan ke dalam tangan kuasa-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, pulihkan bangsa kami Tuhan, negara kami Malaysia. Biar negara kami Tuhan benar-benar dipulihkan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan kami berdoa Tuhan, biar kemuliaan-Mu dinyatakan atas bangsa kami Tuhan, atas bangsa kami Tuhan. Kau pulihkan Tuhan, Kau pulihkan bangsa kami Tuhan, Kau pulihkan bangsa kami Tuhan, supaya kami Tuhan benar-benar beri gereja-Mu terus unity Tuhan, unity Tuhan, baik keluarga demi keluarga atas bangsa ini Tuhan yang sudah percaya kepada-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, pemulihan mulai terjadi atas bangsa ini Tuhan, pemulihan, terobosan terjadi dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa Tuhan, Tuhan bangkitkan anak-anak-Mu di akhir zaman ini Tuhan. Kira pada kasih, kira baraba, kura pada kasih, kira pada kara budak kasih, kira pada kara baraba, kura pada kasih, kira pada kara pada kasih, kira baraba, kura pada kasih, kira mana kara pada kara budak kara pada kasih, kira pada karaba, kura pada kasih, kira baraba. Tuhan, mari Tuhan, Roh Kudus-Mu Tuhan, Engkau yang bekerja atas bangsa kami Tuhan. Engkau yang bekerja Tuhan, kami berdoa Tuhan, diberi kekuatan buat anak-anak-Mu Tuhan yang percaya kepada-Mu, buat anak-anak-Mu di bangsa ini, beri kekuatan Tuhan. Tuhan yang sedang mencari pekerjaan, Engkau beri mereka pekerjaan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami tidak berkekurangan, tapi bertambah-tambah hikmat yang dan berkat-Mu turun atas kehidupan keluarga demi keluarga anak-anak-Mu di bangsa ini Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan kami mau berdoa Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, kemuliaan-Mu dinyatakan atas bangsa kami Tuhan. Kemuliaan-Mu dinyatakan, lawatan-Mu terjadi atas bangsa kami Tuhan. Terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Terjadi lawatan-Mu baik di lorong-lorong, baik di jalan-jalan, baik di manapun Tuhan. Kami perkatakan Tuhan, mujizat-Mu terjadi Tuhan. Mujizat-Mu terjadi baik di rumah-rumah, baik di kolej-kolej, baik di sekolah-sekolah, baik di pejabat Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, terjadi mujizat kesembuhan, lawatan, ada jiwa-jiwa dimenangkan buat Engkau Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, terjadi dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan kami percaya Tuhan, apa yang tidak pernah kami dengar, apa yang tidak pernah kami lihat, apa yang tidak pernah kami perkatakan, tapi kami percaya Roh Kudus-Mu, Engkau bekerja atas bangsa ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih Allah Bapa di surga. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan diberkati Tuhan. Diberkati anak-anak-Mu pada malam ini Tuhan. Tuhan terima kasih Tuhan buat live doa kami pada malam ini Tuhan. Kiranya Kau memberkati setiap anak-anak-Mu yang live pada malam ini Tuhan. Beri kesehatan, kekuatan yang menjadi bagian mereka Tuhan. Baik anak-anak mereka, pekerjaan mereka, rumah tangga mereka. Baik yang bujang pernah Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Kemuliaan-Mu nyatakan dalam kehidupan mereka Tuhan. Diberkati dalam nama Tuhan Yesus. Diberkati. Kami bersyukur Tuhan malam ini Tuhan dapat bersama beribadah dan berdoa bersama-sama Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, Terima kasih Tuhan atas kebaikan dan kemurahan-Mu pada malam ini Tuhan. Biar kemuliaan-Mu Tuhan dinyatakan atas seluruh bumi ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau Bapa yang baik, Engkau Bapa yang dahsyat berkuasa dalam kehidupan kami. Tidak ada lain yang kami sembah hanya Engkau, Raja di atas segala raja, Tuhan yang hidup dan berkuasa atas segala-galanya. Di dalam nama Tuhan Yesus. Semua Tuhan katakan, amin. Haleluya. Salam kemenangan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Bye.